Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai dilantik, 3 menteri kader Nasdem mendatangi kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta. Eva Wonda akan melaporkannya langsung untuk Anda dari kantor DPP Nasdem. Eva, apa tujuan sebenarnya 3 menteri kader Nasdem ini mendatangi kantor DPP Partai? Ya, Alka, tujuan kedatangan 3 menteri yang merupakan kader Partai Nasdem ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat adalah untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan melaporkan bahwa sudah siap 100% untuk membantu Kabinet Indonesia Maju, membantu Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Selain itu juga untuk bersilaturahmi dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atau fungsionaris DPP Partai Nasdem dan juga bersilaturahmi dengan Jaksa Agung periode 2014-2019 HM Prasetyo dan juga Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita yang hari ini juga berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta. Tadi yang datang pertama adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian disusul oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan juga Menkom Info Johnny G. Plate. Kami akan ajak Anda berbincang dengan Menkom Info Johnny G. Plate dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya selamat Bang Johnny dan juga Bu Siti. Ya, selamat. Terima kasih ya Eva ya. Bang Johnny boleh berdiri dan Bu Siti boleh bergabung bersama kami. Bang Johnny, tadi Presiden Joko Widodo menjelaskan atau menegaskan meminta ada 7 pesan ya yang disampaikan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya atau diantaranya ini jangan korupsi, bekerja cepat, kemudian juga menyatakan bahwa tidak ada lagi visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana komitmen Anda, Bang Johnny? Nah, kita balik nih. Yang pertama itu monoloyalitas. Ya. Hanya kepada Presiden, hanya kepada kebijakan Presiden, hanya kepada program Presiden. Karena ini yang di-endorse oleh rakyat. Ya. Rakyat memilih Presiden sebagai satu paket dengan visi misi serta programnya. Yang kedua, memang ditekankan betul integritas, ya. Integritas harus betul-betul kita jaga, bekerja, tetapi integritas jangan menghambat keberanian mengambil keputusan. Jadi menteri harus berani ambil keputusan. Ya. Yang ketiga adalah monoloyalitas, keberanian mengambil keputusan dengan integritas yang tinggi dan kecepatan mengambil keputusan. Ya, 3 hal ini saya kira penting. Nah, untuk itu program yang pertama quick win tentu ya. Apa yang bisa dilakukan secara cepat. Kalau di Kementerian Kominfo pasti akan segera memproses dan menyelesaikan legislasi primernya. Ya, payung hukum terkait dengan tadi saya sudah disampaikan ada rencana undang-undang perlindungan data pribadi yang prosesnya sudah berjalan, ya, itu harus kita selesaikan. Ada beberapa ya keputusan-keputusan yang harus segera diambil terkait dengan usaha bisnis mikro, startup, ya. Ada izin-izin yang sudah hampir habis, itu harus segera diambil, ya. Pada prinsipnya di kementerian itu dia tidak saja menjadi regulator yang baik. Nah, sekarang harus kita juga sertakan di dalamnya fasilitator yang cepat. Baik, itu program prioritas Bang Johnny sebagai Menkominfo. Kalau Bu Siti ini periode kedua, apa program prioritas sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di periode kedua? Kalau di KLHK kan saya tinggal melanjutkan dan tinggal pada bagian finishing touch-nya ya. Tadi Pak Presiden juga di antara 7 pesan itu mengatakan bahwa harus cek di lapangan. Istilah beliau kan deliver, bukan hanya sending. Di saya itu banyak yang seperti itu. Jadi banyak yang sudah secara konseptual frame sudah selesai di 2016. Pelaksanaan lapangannya sudah dilakukan di 2017 sampai sekarang. Tetapi yang namanya implementasi suatu kebijakan itu apa yang membuat dia berhasil dan apa yang membuat tidak berhasil itu betul-betul harus dicek di lapangannya. Nah, terkait dengan pesan tidak boleh korupsi, saya memang sudah meminta kepada seluruh jajaran di kementerian, sudah sejak awal saya katakan bahwa kalau dalam politik eksekutif birokrasi, yang namanya korupsi itu adalah mendapatkan private gain. Kalau itu terjadi maka berarti itu adalah kegagalan dalam melaksanakan tugas. Jadi memang nggak boleh. Kalau pesan yang visi misi Presiden, kalau saya ngelihatnya 2 hal. Pertama,
bahwa yang namanya langkah-langkah itu memang harus satu arah vektor. Jadi kalau dia nyimpang-nyimpang itu nanti kontraproduktif. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa presiden dan pembantunya ibarat prinsipal dan agen. Jadi apa yang dilakukan oleh para agen sebagai pembantu presiden itu harus stylenya style presiden. Oke, baik. Terakhir untuk Bang Joni kan juga memiliki jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagai sekjen. Bagaimana nih, sudah resmi dilantik? Nah, kalau soal jabatan itu ada dua ya. Yang pasti sudah mundur dari legislatif. Ya, rangkap itu yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Nah, fraksi MPR juga, saya kebetulan ketua fraksi MPR Nasdem di MPR RI, itu juga harus mencari kader yang baru untuk mengganti. Sebagai sekjen? Kalau sebagai sekjen ya, justru ada perjumpaan kebijakan. Kami Nasdem pengusung utama presiden. Karena ada kebijakan-kebijakan presiden yang di-endorse dari partai, justru bisa langsung diimplementasikan di kebijakan sektor di Kominfo. Tetapi kami kan akan melakukan kongres nanti di awal bulan September, tanggal 8, 9, 10, dan 11. Di situ baru kita lihat nanti bagaimana kebijakan partai, tapi tugas sebagai Menkominfo sudah berjalan dan harus berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi menunggu kongres tanggal 8 hingga 11 November 2019. Sekali lagi selamat untuk Bu Siti dan juga selamat untuk Bang Joni. Selamat bertugas. Ya, demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eva Wondo melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Nasdem Gondang Dia Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Demikian